Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, dengan mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas berkat rahmat dan taufiknya pada hari ini, Senin tanggal 9 Oktober 2023, saya, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, dengan resmi mengukuhkan saudara-saudara sebagai pengurus gugus tugas Merah Marun Kabupaten Cilacap periode 2023-2027. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan mampu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi guna mewujudkan kerukunan umat beragama menuju Indonesia damai. Cilacap, 9 Oktober 2023, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, sudah tertandatangani. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa kegiatan Pokjalo, rapat koordinasi sekaligus juga pengukuhan Gerakan Merah Marun serta langkah-langkah yang akan kita lakukan bersama sehingga akselerasi Gerakan Merah Marun bukan hanya sekedar selebrasi, bukan hanya sekedar administrasi, tapi dapat kita rasakan manfaatnya dan kehadirannya di tengah-tengah masyarakat. Maka pada hari ini diinisiasi oleh di banyak Pokjalo, tadi sudah disampaikan, diinisiasi oleh di banyak kelompok kerja penyuluh. Kemudian kita laksanakan kegiatan rapat koordinasi dan pengukuhan di rumah makan Sido Roso. Ya, Rosone enak apa ora enak tergantung. Ya, yang penting kan Sido. Nah, Rosone kepriwe terserah. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama terkait dengan Gerakan Merah Marun sebagai salah satu inovasi yang dikembangkan di Kabupaten Cilacap dan merupakan salah satu dari program kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah yang kemudian disambut baik oleh Pemprov Jawa Tengah, ya, berdasarkan juga Pemprov, ya, Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 37 tahun 2022 tentang sinergitas penguatan kerukunan umat beragama di Provinsi Jawa Tengah. Kemudian Gerakan Merah Marun sebagai salah satu inovasi kegiatan moderasi beragama dan kerukunan di tanah air kita, dan gerakan-gerakan ini memang betul dibutuhkan oleh masyarakat demi terwujudnya dan keberlangsungannya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka Peraturan Presiden Republik Indonesia, ya, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden nomor 58 tahun 2023 tentang penguatan moderasi beragama. Yang ini tidak lagi menjadi salah satu program prioritas di Kementerian Agama, tapi sudah menjadi program prioritas pada pemerintah negara Republik Indonesia ini. Sehingga dengan Peraturan Presiden nomor 58 tahun 2023 ini bukan hanya tugas Kementerian Agama, tapi sudah menjadi tugas pemerintahan kementerian, baik Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Menko Kesra, dan seterusnya. Sehingga gerakan kerukunan umat beragama ini menjadi tugas kita bersama. Namun demikian, tugas kita bersama ini apabila tidak dikoordinasikan dan dibuat secara sistematis, ini akan menjadi satu, ya, teori saja. Maka tentu di masing-masing wilayah ini kemudian menginovasikan. Wabil khusus di Jawa Tengah, kemudian Kanwil, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah mengembangkan program namanya Merah Marun, ya, menyemerah masyarakat. Kemudian untuk suksesnya itu, selain tadi sudah kita bersama saksikan pengukuhan Satgas Merah Marun di tingkat kabupaten kota, kemudian di tingkat Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, kami sudah mengeluarkan satu surat keputusan tentang penyuluh pendamping desa. Nah, penyuluh pendamping desa ini harapannya agar
teman-teman penyuluh itu dalam melaksanakan tugas tidak lagi ngayawara. Artinya punya core dan punya lokalisasi, ya, tempat berpenyuluhan atau menyampaikan kegiatan kepenyuluhan yang lebih terfokus, terarah, dan dapat diukur. Sehingga surat keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap ini sebagai salah satu penunjang, ya, penunjang untuk mensukseskan gerakan Merah Marun. Walaupun SK-nya lebih ke sini lahirnya dibandingkan peraturan presidennya, nggak jadi masalah. Kemudian kami berharap para penyuluh yang ada, baik penyuluh agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, dan seterusnya yang ada ini saling bahu-membahu untuk bagaimana mewujudkan program Merah Marun ini, dirasakan kehadirannya, dirasakan manfaatnya, dirasakan programnya sebagai satu program yang dapat diandalkan. Yakni outcome-nya apa? Yakni terwujudnya kerukunan dan kedamaian kehidupan bermasyarakat, beragama, berbangsa, dan bernegara di wilayah Kabupaten Cilacap. Itu indikasinya, ya, indikasinya. Kemudian langkah-langkah yang harus dilaksanakan oleh teman-teman penyuluh pendamping desa untuk sukses gerakan kerukunan umat beragama dan gerakan moderasi beragama, sekaligus juga mensukseskan gerakan Merah Marun secara langsung. Maka teman-teman penyuluh pendamping desa ini agar bisa men-trigger untuk membentuk seksi keagamaan dan seksi keagamaan dan kerukunan di masing-masing desa dan RT di wilayah Panjenengan. Ya, desa dan RT. Kenapa kok perlu dibentuk seksi agama dan kerukunan atau seksi kerohanian dan kerukunan umat beragama? Salah satu tugasnya adalah untuk memitigasi, memastikan bahwa gerakan moderasi beragama, gerakan kerukunan umat beragama, gerakan Merah Marun bisa terlaksana dengan baik. Yang kedua, sebagai salah satu upaya untuk identifikasi gerakan-gerakan radikalisme, ekstremisme di wilayah paling terkecil di Kabupaten Cilacap, yakni di tingkat RT, desa, dan seterusnya. Yang ketiga, yakni agar gesekan-gesekan di masyarakat yang menjadikan gerakan kerukunan umat beragama, gerakan moderasi beragama ini mandul, ini agar dimitigasi, yakni adanya gesekan antar umat beragama, internal umat beragama, agar bisa diselesaikan pada tingkat pemerintahan terkecil. Sehingga jangan sampai ada satu kegiatan atau salah satu permasalahan yang terjadi di satu wilayah kemudian di blow up, digoreng, sehingga permasalahannya semakin ruwet, seperti halnya kita kesusahan mengurai benang yang kusut. Kami berharap dengan dibentuknya seksi agama dan kerukunan di masing-masing RT dan kelurahan ini, apabila ada masalah-masalah terkait dengan gesekan keagamaan, kepentingan agama, ya, kerukunan umat beragama, ini dapat diselesaikan pada lingkup organisasi terkecil, organisasi pemerintahan terkecil, dengan melibatkan masyarakat. Sehingga yang mengisi jabatan kepala seksi agama dan kerukunan atau mengisi seksi kerohanian dan kerukunan umat beragama adalah tokoh agama, tokoh masyarakat di wilayah RT ataupun desa. Yang harapannya dengan demikian nanti betul-betul masyarakat terlibat langsung, bukan hanya nonton panjenengan yang beraksi, gitu. Panjenengan bertugas men-trigger, mendorong, dan juga memaksimalkan potensi yang ada di masing-masing wilayah. Dengan demikian nanti kinerja panjenengan sebagai petugas, ya, sebagai penyuluh, ya, sebagai penyuluh, kemudian sebagai
delegasi, moderasi beragama dan kerukunan dapat diukur keberhasilannya. Sehingga dengan pengukuhan tadi kami berharap ini melalui ada ketua APRI, ya, ketua APRI rawuh ya, dari ketua APRI, kemudian juga Pokjauh itu tuh merapat kepada kecamatan, masing-masing kecamatan sekaligus juga dengan kepala desa di wilayahnya, agar teman-teman penyuluh pendamping desa ini bisa langsung merapat ke desanya dan memberikan kepenyuluhan sekaligus juga untuk segera membentuk seksi agama dan kerukunan. Nah, harapannya kegiatan-kegiatan panjenengan, ya, kegiatan-kegiatan kepenyuluhan di wilayah panjenengan ini akan lebih mudah masuk karena tentu sudah diakses, ya, oleh panjenengan sebagai penyuluh pendamping desa. Dan di sana, ya, teman-teman kita dari kepolisian ada Babinsa, Babin Kaptibmas, kemudian dari TNI ada Babinsa. Ini juga sudah siap merapat dan bareng bekerja sama dengan panjenengan semua sebagai penyuluh pendamping desa. Sehingga kita bisa saling memitigasi hal-hal yang kita butuhkan untuk mendorong terwujudnya kerukunan umat beragama, moderasi, ya, beragama di wilayah Kabupaten Cilacap. Kemudian memang teman-teman penyuluh non-Islam ini jumlahnya terbatas. Maka tentu masing-masing penyuluh yang ada di wilayah desa, penyuluh pendamping desa ini apabila membutuhkan, ya, membutuhkan pendampingan sekaligus peran serta penyuluh non-Muslim, apakah itu Kristen atau Katolik, nanti bisa langsung dihubungkan dengan penyuluh lintas agama. Ya, kita di Kabupaten Cilacap kami berharap juga penyuluh lintas agama ini bisa menyuguhkan satu inovasi kegiatan bersama yang dibutuhkan. Karena yang non Muslim ini jumlahnya tidak terlalu banyak, sehingga tentu ini untuk penyuluh non Muslim harus siap, ya, siap untuk terus memobilisasi dirinya untuk bisa menjangkau wilayah panjenengan yang satu Kabupaten Cilacap.